walaupun tanpa Lionel Messi, saudara-saudara, dan kemungkinan tampil dengan tim cadangan, tim pelapis, kualitas pemain cadangan Argentina itu juga masih 10 kali jauh lebih bagus dari kualitas pemain Indonesia. Jadi jangan menyepelekan, saudara-saudara. Jangan anggap remeh. Kualitas mereka ini bukan seperti Gaston Castaño, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang basa-basi maupun yang omong kosong. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang kemungkinan. Ya, bukan kemungkinan lagi sih. 90% itu Lionel Messi tidak akan pergi ke Indonesia. Nah, kita akan membahas, bukan Messi-nya, kita akan membahas kira-kira siapa penggantinya. Analisis, kita akan menganalisis, kita akan mengulas kira-kira siapa pemain yang akan menggantikan posisi Lionel Messi waktu pertandingan di Jakarta. Karena dari skuad, dari daftar pemain yang dibawa Lionel Scaloni ke Jakarta ini ada banyak pemain bagus di situ. Jadi walaupun Lionel Messi nggak main, saudara-saudara, walaupun Argentina tampil dengan tim lapis kedua, saudara-saudara, ya kemampuannya itu masih 10 kali di atas Indonesia. Jadi jangan menyepelekan, saudara-saudara, jangan menganggap remeh. Argentina is the best team in the world, tim terbaik di dunia, juara Piala Dunia. Materi pemainnya dari inti sampai cadangan, dari semuanya lah. Bahkan yang tidak dipanggil pun juga punya level yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah beberapa hari lalu muncul rumor bahwa Lionel Messi tidak akan bermain di Indonesia. Sekarang juga ada rumor juga, tapi rumor dari seorang jurnalis yang valid. Beritanya itu selalu valid. Jurnalis dari Amerika Selatan, dari Argentina, itu dia udah embed, jurnalisnya itu embed ke Asosiasi Sepak Bola Argentina, dia embed ke timnas Argentina. Jadi dia udah tahu apa yang ada di dalam situ, itu dia udah tahu. Dan dia beberapa kali analisis dia terbukti benar salah satunya ketika Argentina akan melakukan uji coba di Indonesia, itu dia udah benar sekali. Kemudian ya kalau di Eropa ini seperti bapak ini nih, namanya Gaston Edul ini seperti Fabrizio Romano kalau di Eropa. Nah, dalam unggahan tweet dia nih, ini saya bacakan ya saudara-saudara, pakai bahasa Spanyol. Leo Messi va a ser titular contra Australia, pero no va a viajar a Indonesia. No juega el segundo partido. La selección argentina se va a entrenar a puertas abiertas para la prensa mañana a las 9 AM de Argentina. En algunas horas llega Julián Álvarez de China. Nah, intinya bahwa Lionel Messi tidak akan bermain di Indonesia setelah bertanding menghadapi Australia di Beijing. Nah, dia tidak akan bermain di pertandingan kedua. Nah, intinya seperti itu. Dia juga menjelaskan bahwa latihan Argentina itu open door, terbuka, dan akan digelar jam 9 pagi waktu Argentina latihannya. Kemudian Julián Álvarez yang baru saja menjuarai Liga Champions bersama Manchester City akan langsung bergabung dengan skuad di Cina sebelum akhirnya ikut ke Indonesia. Nah, itu kira-kira Gaston Edul. Nah, kalau sudah Gaston Edul yang ngomong, saudara-saudara, ini kemungkinan 99% ini benar. Dan kita harus percaya itu. Dengan tidak adanya Lionel Messi di lini depan Indonesia, di lini depan Argentina,
Apakah pertandingannya hambar? Ya sudah pasti, saudara-saudara, sudah pasti hambar. Dari segi komersialnya sudah pasti hambar. Karena walaupun Argentina tim terbaik dunia, tapi magnet utama pertandingan ini adalah Lionel Messi. Sama halnya ketika Portugal bertanding tanpa Cristiano Ronaldo. Sama halnya ketika Brasil bertanding tanpa Neymar. Sama halnya ketika Prancis bertanding tanpa Kylian Mbappe. Sama halnya ketika Inggris bertanding tanpa Harry Maguire ya. bukan Harry Maguire tukang blunder. Itu sudah jadi levelnya, ibaratnya itu adalah sayur tanpa garam. Tanpa Lionel Messi ini ya pertandingan tetap akan berjalan, tetap akan menarik. Argentina tetap akan mengalahkan Indonesia dengan skor yang mencolok. Tetapi dari segi komersial, dari segi hiburan, dari segi publikasi, dari segi marketing, ini levelnya akan ya tadinya mungkin saja kalau Lionel Messi dia hadir itu levelnya A, ya sekarang A minus, kayak gitulah. Atau tadinya waktu Lionel Messi datang itu A plus, sekarang jadi A saja. Seperti itu. Jadi itu hanya menyangkut masalah marketing aja, masalah publisitas, masalah gengsi saja. Nanti kan itu bisa jadi cerita anak cucu bahwa dulu tanggal 19 Juni 2023 Lionel Messi pemain terbaik dunia, pemilik Ballon d'Or terbanyak, 7 Ballon d'Or, juara Piala Dunia 2022, pemilik Liga Champions, pemain legenda Barcelona itu main di Indonesia, datang ke kayak begitu aja itu urusannya dengan urusan market. Jadi tidak ada hubungannya dengan kualitas teknis di lapangan maupun permainan Argentina di lapangan, karena lawan yang dihadapi Argentina ini bukan Prancis, bukan Brasil, bukan Jerman, bukan Italia. Saudara-saudara, itu tadi dari segi bisnis, dari segi marketing, dari segi pemasaran, dari segi non-teknis, itu memang akan sangat terpengaruh, saudara-saudara. Akan sangat terpengaruh karena nilai jual Lionel Messi, value-nya Lionel Messi ini sudah level dewa, saudara-saudara. Sudah di langit ke-7, udah di luar angkasa sana, udah di galaksi lain. Jadi itu secara marketing, secara bisnis, itu sangat menjanjikan, sangat menggiurkan. Dan ya tanpa kehadiran Lionel Messi di Indonesia ya itu sebuah kerugian yang sangat besar bagi penyelenggara, bagi bisnis sepak bola di Indonesia, bagi orang-orang yang terlibat dalam bisnis pertandingan Argentina melawan Indonesia itu, saudara. Tetapi dari kacamata teknis pertandingan itu tidak akan ada pengaruhnya apa-apa, saudara-saudara, tidak akan pengaruhnya apa-apa. Kalau kita lihat skuad Lionel Scaloni yang pergi ke Cina dan Indonesia, kita bisa melihat di lini depan. Di lini depan itu juga ada pemain-pemain yang semuanya main di luar negeri, di Eropa, tidak ada yang main di Argentina. Kita bisa lihat di situ di lini serang ya, ada Angel Di Maria, ada Nicolas Gonzalez yang main di Fiorentina. Kemudian ada Julian Alvarez yang baru saja juara Liga Champions, ada Giovanni Simeone, anaknya Diego Simeone, ada Alejandro Garnacho yang akan menjalani debut di tur kali ini. Kemudian ya itu nama-nama besar semua, saudara-saudara. Itu belum lagi yang di lini tengah yang bisa menjadi winger, bisa menjadi breaker, penyerang, bisa membongkar pertahanan Indonesia. Kita sebut saja ada Alexis McAllister, pemain Brighton yang baru saja pindah ke Liverpool. Terus ada Lucas Ocampos di situ. Ada Leandro Paredes juga main. Ezequiel Palacios, Giovanni Lo Celso pun ikut main, saudara-saudara. Kemudian ada Enzo Fernandez. Kemudian ada Facundo Buenanote. Buenanote ini akan menjalani debut sama seperti Alejandro Garnacho. Garnacho yang baru dipanggil untuk pertandingan kali ini. Jadi ya pilihannya banyak sekali, saudara-saudara, banyak sekali. Pilihannya banyak dan kualitasnya juga jauh lebih bagus dari Johnny Bauman yang pernah main di Persib itu, saudara. Atau Gaston Castagno, udah itu levelnya udah di atas mereka 3-4 level, saudara. Jadi ya pilihannya Lionel Scaloni ini banyak, saudara-saudara, banyak.
menduga, saudara-saudara, saya menduga Alejandro Garnacho akan diberi kesempatan bermain. Begitu pula dengan Giovanni Simeone. Itu bisa seperti Angel Di Maria bisa saja main dari starting line up, bisa juga main di babak kedua. Kemudian Julian Alvarez itu juga ada kemungkinan bermain. Jadi Lionel Scaloni ini bisa bermain dengan banyak pilihan dia. Bisa main dengan 4-4-2 dengan mencoba Julian Alvarez dengan Alejandro Garnacho atau dengan Diego Simeone, atau juga bisa menduetkan Alejandro Garnacho dengan Diego Simeone. Kemudian nanti atau juga bisa mainkan Nicolas Gonzalez. Itu pilihannya bisa seperti itu, atau juga bisa 4-3-3. 4-3-3 bisa mainkan Julian Alvarez, bisa mainkan Angel Di Maria, bisa mainkan Garnacho, bisa mainkan siapa tadi? Giovanni Simeone. Itu bisa punya pilihan. Atau juga 3-4-3, 3-5 itu bisa tapi sih dugaan saya Lionel Scaloni akan bermain dengan 4-3-3 atau 4-4-2. Tapi kemungkinan besar 4-4-2. Nanti Angel Di Maria bisa bermain agak melebar ke sayap, winger. Atau ya pokoknya itulah 2 penyerang atau 3. Itu kemungkinan seperti itu. Dan ya siapapun yang main di situ, pemain belakang Indonesia kayak Elkan Bagot, kayak Jordi Amat, kayak Rizky Ridho, kayak Andi Setio, kayak siapa lagi? Shen Patinama, kayak Asnawi Pratama, Sandy Walsh kalau main itu juga pasti akan kerepotan, saudara-saudara, kerepotan. Apalagi lini tengah mereka juga pasti akan solid. Dan saya menduga akan ada, ya kalau rumornya sih memang akan ada tim cadangan, tim pelapis yang akan dimainkan. Tapi kan taruhlah kita mainkan misalnya nih ya, misalkan yang main misalnya Guido Rodriguez, Ezequiel Palacios, atau Lucas Ocampos, Thiago Almada di tengah. Nah, itu juga tetap aja levelnya masih di atas Mark Klok, saudara-saudara. Levelnya masih di atas Marcelino Ferdinand. Di belakang juga sama aja, saudara-saudara. Di belakang mereka punya Nicolas Otamendi, Marcos Acuna, German Pazella, Nicolas Tagliafico, Facundo Medina, Leonardo Baleri, Gonzalo Montiel, Christian Romero, Gustavo Montiel kan baru saja menang juara di Piala Liga Eropa kan, adu penalti lawan AS Roma, dia main di Sevilla. Terus Nahuel Molina, banyak lah saudara-saudara, banyak. Mungkin saja nanti di kiper Emiliano Martinez gak akan main, bisa aja yang main Geronimo Rulli atau Walter Benitez. Tapi ya tetap aja penyerang Indonesia akan kesulitan. Jadi bagaimana saudara-saudara jika Lionel Messi benar-benar tidak bermain, saudara-saudara? Bagaimana? Ya kita nikmati aja, ini pertandingan sebagai sebuah pertandingan sepak bola. Memang ini tanpa Messi adalah sayur tanpa garam. Tetapi ya secara umum kita harus menikmati itu. Karena apalagi tiketnya sudah sold out. Dan Anda menjual tiketnya juga nggak bisa, saudara-saudara. Nggak bisa, saudara, karena itu tiketnya itu harus sesuai dengan identitas. KTP Anda harus sama, paspor Anda harus sama dengan nama yang tertera di tiket. Kalau Anda jual lagi nanti nggak bisa dong Anda. Orang yang membeli itu nggak akan bisa masuk, saudara-saudara. Begitu. Jadi ya kita nikmati aja pertandingan ini, karena kapan lagi tim sekelas Argentina akan datang? Mereka juara dunia loh. Mereka peringkat 1 FIFA loh. Mereka punya semua pemain yang dipanggil ini. Tidak ada yang main di dalam negeri. Tidak ada yang main di Liga Argentina. Tidak ada yang main di klub besar seperti River Plate atau Boca Junior. Tidak ada. Semuanya main di Eropa. Di Eropa pun juga bukan kaleng-kaleng. Main di klub-klub yang punya nama besar. Kayak Ajax, Benfica, Chelsea, Sevilla, Manchester City, Juventus, Fiorentina, PSG. Itu banyak lah. Jadi ya ini kita nikmati aja sebagai sebuah pertandingan sepak bola yang berkelas, yang bermutu, dan ya berharap Indonesia bisa menahan imbang. Itu aja target realistis Indonesia lah, bisa menahan imbang. Kalaupun kalah ya skornya tidak
telak-telak. Ya kalah 1-0, 1-2. Syukur-syukur ada yang pemain Indonesia ada yang bisa mencetak gol. Entah dari lemparan ke dalam Pratama Alhan atau dari open play. Ya, itu aja saudara-saudara. Nikmatilah, santai-santai. Sebagai hiburan saudara-saudara, pertandingan melawan Argentina ini bisa dijadikan semacam kurikulum vitae, CV bagi PSSI atau bagi Indonesia untuk menjadi penyelenggara timnas level dunia lainnya. Jadi nanti begini, ketika suatu saat nanti Indonesia misalnya mau mendatangkan Brazil atau mau mendatangkan Jerman atau mendatangkan Italia atau mendatangkan Prancis atau mendatangkan, ya pokoknya tim-tim juara dunia lah, yang pernah juara Piala Dunia, tim-tim kelas dunia itu kan biasanya mereka akan bertanya CV kalian pernah menggelar pertandingan apa, tim kelas dunia apa. Nah ini penting sekali. Kalau nanti hasilnya, oh kita pernah menggelar Argentina, kita pernah menggelar Uruguay, kita pernah menggelar Belanda, dan mereka itu nanti akan menilai itu. Bagaimana waktu kedatangan tim-tim tersebut, waktu kedatangan Argentina itu bagaimana. Oh ternyata sukses, ternyata tidak ada masalah, ternyata lapangan, fasilitasnya, hotel semua, makanan, transportasi semua oke. Nah itu nanti akan jadi apa ya, itu tadi jadi CV, jadi apa istilahnya itu, jadi ya nanti mereka, tim yang diundang itu, tim kelas dunia itu akan menghubungi asosiasi yang pernah datang ke Indonesia. Mereka akan bertanya, oh iya, oh recommended, oh tidak recommended, oh itu fungsinya di situ, dan itu akan menaikkan citra Indonesia, citra sepak bola Indonesia yang terpuruk gara-gara tragedi Kanjuruhan, yang terpuruk gara-gara batalnya Piala Dunia U20 karena masalah Israel, itu akan kembali naik dan akan dibicarakan ke seluruh dunia. Lihat aja apa yang terjadi di Cina. Apa yang terjadi di Cina itu beritanya menyebar ke seluruh dunia dan orang bisa tahu bahwa oh Argentina datang ke Cina. Nah sekarang Argentina datang ke Indonesia ini PR, semacam PR lah, public relation kepada seluruh dunia. Orang seluruh dunia akan tahu bahwa ada Argentina di Indonesia, terlepas apakah ada Lionel Messi atau tidak. Kalau saya sih berharap, saya sih masih harus optimistis ya, harus berharap bahwa Messi akan datang. Messi akan merubah pikirannya, merubah rencananya, dia akan tetap datang ke Indonesia walaupun mungkin hanya akan main setengah babak atau bahkan tidak main sama sekali, tapi saya sih berharap dia masih bisa datang walaupun kemungkinan itu kecil saudara-saudara. Tetapi yang jelas, yang seperti yang saya bilang, ini bisa menjadi kampanye promosi kepada dunia luar bahwa Indonesia itu bisa menyelenggarakan pertandingan tim nasional level dunia. Karena ini tidak main-main, peringkat 1 dunia. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Pembahasan yang detail. Detail apa enggak ya? Terserah saudara-saudara menilai. Tapi itu tadi kita sudah membahas, kita sudah bicara, kita sudah menganalisis, kita sudah mengulas tentang kalau tidak ada Lionel Messi di Argentina melawan Indonesia, apa yang akan dilakukan Lionel Scaloni, siapa saja yang kemungkinan akan bermain, bagaimana kemungkinan Argentina akan menghadapi Indonesia tanpa Lionel Messi. Dan tadi kita juga sudah membahas ya, kemungkinan memang Argentina tetap akan menang karena secara teknis tidak ada pengaruh apa-apa absennya Lionel Messi maupun tidak absennya Lionel Messi itu tidak ada pengaruhnya apa-apa dengan permainan Argentina. Argentina tetap akan mendominasi permainan, Argentina tetap akan mendikte permainan, Argentina tetap akan bisa mengalahkan Indonesia. Kalau kurang beruntung ya skornya tipis, tapi kalau beruntung ya skornya banyak. Ya susahlah bagi Indonesia untuk menahan imbang, apalagi mengalahkan Argentina. Ya itu tadi kita sudah bahas ya, memang hanya urusan marketing aja yang akan berpengaruh ya. Ibaratnya adalah seperti yang saya bilang tadi, sayur tanpa garam. Nah itu aja saudara-saudara, selebihnya tidak ada pengaruh apa-apa. Dan ya saya rasa sudah cukup ya saudara-saudari ya. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja saudara-saudara. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara, kasihan saya. Karena salah satu penghasilan saya dari YouTube. Oke saudara, ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok.
Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, jauh lebih tidak berguna. Dan oke, saudara, salam olahraga dan merdeka.